Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianuddin Rahman Firdaus dengan NIM 0537077654. Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data, di mana contoh kasus di sini adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari contoh kasus di atas, tugasnya adalah buat entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, berdasarkan tugas yang sudah diberikan, saya akan melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahapan pembuatan entity relationship diagram, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan 1 ini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat. Pada tahap ini, berdasarkan kasus di atas, dapat diidentifikasi entiti utamanya yaitu dokter, pasien, administrator, dan resep obat. Di sini saya masukkan resep obat karena resep obat dapat dipecah atribut-atributnya. Dimana lanjut untuk nomor 2 ini, langkahnya menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus di atas, tidak dijelaskan setiap entity secara rinci, maka saya akan coba menentukannya berdasarkan penalaran yang terjadi sehari-hari. Dalam kasus ini kita ambil contoh dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, waktu kerja, spesialis, dan nomor HP. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Lalu administrator memiliki atribut ID admin, ID pasien, nama admin, tanggal daftar, dan waktu jaga. Lalu untuk resep obat yang mana tadi saya masukkan, memiliki atribut ID resep, nama obat, jenis obat, jumlah, dan tanggal resep. Baik, untuk tahap 1 dan 2 ini sudah saya lakukan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya membuat sebelumnya. Di sini ada entity resep, dokter, pasien, dan admin. Begitupun atribut-atributnya sudah dimasukkan ID admin pada entity admin, ID pasien, nama admin, tanggal daftar, waktu jaga. Begitupun pasien, atributnya ada ID pasien, tanggal lahir, alamat pasien, nomor HP, nama pasien, dan jenis kelamin. Resep, atributnya nama obat, jenis obat, ID resep, jumlah, dan tanggal resep. Begitupun entity dokter, di sini terdapat atribut ID dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja, dan nama dokter. Lanjut untuk tahap 3 ini, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Oke, di sini saya telah membuat tabel untuk memudahkan untuk menentukan relasinya, di mana di sini ada dokter, relasinya memeriksa
tujuannya pasien, dan dokter relasinya simpan data untuk administrator. Lalu dokter ada relasi membuat pada resep. Begitupun seterusnya. Baik, saya akan lakukan untuk membuat relasinya. Di sini dokter memeriksa lalu pada administrator menyimpan data lanjut pada pasien dan administrator adalah mendaftar. Sini saya sudah melakukan relasi utama pada contoh kasus yang telah diberikan. Lanjut pada atribut-atributnya, di mana atribut dokter mempunyai primary key dari ID dokter, dan atribut pasien mempunyai primary key dari ID pasien. Terus administrator mempunyai primary key administrator, dan juga mempunyai foreign key, di mana ID pasien yang sebelumnya menjadi primary key di atribut pasien masuk pada atribut administrator. Jadi ID pasien ini merupakan kunci tamu pada administrator. Lanjut, atribut resep memiliki ID resep, di mana ID resep itu adalah primary key-nya. Lanjut untuk nomor 4-nya, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di tahap ini kita perlu membuat penambahan derajat kardinalitas atau derajat relasi, di mana dalam derajat relasi ini terdapat 3 jenis derajat relasi, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke 1, dan banyak ke banyak. Dalam kasus di atas kita bisa melakukan derajat relasi sebagai berikut. Di antaranya adalah banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Pasien dengan administrator adalah banyak ke banyak. Banyak administrator menyerahkan data pada banyak dokter. Administrator dengan dokter adalah banyak ke banyak. Lalu untuk resep, satu resep diserahkan dan dibuat oleh satu dokter. Resep dengan dokter ini menggunakan jenis derajat kardinalitas 1 ke 1. Begitupun satu resep diterima oleh satu pasien. Resep dengan pasien 1 ke 1 juga. Saya akan membuatnya derajat relasinya. Untuk pertama ini tidak termasuk.
Lanjut untuk derajat kardinalitas pada dokter. Di sini derajat kardinalitas dokter dan pasien itu banyak ke banyak, maka gunakan banyak untuk memeriksa pasien. Lanjut untuk pasien ke administrator adalah banyak ke banyak. Lanjut administrator pada dokter banyak ke banyak. Di sini untuk resep saya lupa untuk membuat relasinya dulu. Untuk resep di sini karena tadi derajat relasinya adalah 1:1, maka saya buat di sini 1:1. Untuk tahap sampai nomor 4 di sini sudah saya lakukan, di mana dokter memeriksa banyaknya pasien, atau banyaknya dokter dapat memeriksa banyaknya pasien, dan banyaknya pasien dapat diperiksa banyaknya dokter. Lalu untuk banyaknya pasien dapat mendaftar pada banyaknya admin, dan banyaknya admin dapat melayani banyaknya pasien. Begitupun admin dapat memberikan data kepada banyaknya dokter, dan banyaknya dokter dapat menerima data atau menyimpan data kepada banyaknya admin. Lalu untuk satu dokter hanya dapat membuat satu resep untuk satu pasien. Begitupun satu pasien dapat menerima satu resep dari satu dokter. Lanjut untuk nomor 5. Tahapan nomor 5 di sini adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Di mana tahap terakhir ini adalah tahapan untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Karena di sini terdapat banyak ke banyak, maka diperlukan pengambilan lagi relasi dan atribut-atributnya didapatkan dari primary key tiap masing-masing atribut. Ini terlewat, maaf. Sini saya akan membuat satu lagi relasi. Sebelumnya di antara dokter dan pasien ini kita buat entity baru, di mana entity ini kita tulis pasien dan dokter. Begitupun untuk dokter dan admin, kita ubah dahulu. Dan entity barunya
entiti barunya adalah dokter admin. Di sini menyerahkan data sesuai dengan tabel yang telah dibuat, dan di sini menerima data. Admin menyerahkan data kepada dokter dan dokter menerima data yang telah admin berikan. Lalu bagian mendaftar di sini ditambahkan entiti baru di mana entitinya adalah daftar. Lalu untuk relasi di sini adalah mendaftar, dan di sini adalah melayani. Oke, seperti ini. Lanjut untuk derajat relasinya kita buat. Untuk dokter, hanya satu dokter yang dapat memeriksa untuk banyaknya pasien. Lalu satu pasien dapat, ini diperiksa. Satu pasien dapat diperiksa oleh banyaknya dokter. Lalu di sini satu pasien dapat mendaftar seperti ini. Di sini kita hapus karena sudah terwakili oleh entiti pasien dan dokter. Di sini kita tambahkan atributnya dulu. ID. ID. ID pasien.
pasangkan dulu pada atributnya. Oke, lalu di sini kita pasangkan juga atributnya. Lalu ada dokter, dan ID data. Di sini juga ditambahkan atribut. Pasien, daftar. Pasangkan. Seperti ini. Untuk resep ini kita gunakan karena ini 1:1 atributnya. Sini atributnya di soal di sini diserahkan, maka kita lakukan untuk yang tahap terakhir ini adalah menyerahkan. Oke. Untuk nomor 5 seperti ini, di mana hasil praktik yang telah saya lakukan pada 5 tahapan ERD ini, hasil akhirnya seperti ini. Baik, saya akan jelaskan dahulu di sini. Satu dokter dapat memeriksa beberapa pasien, begitupun satu pasien dapat diperiksa beberapa dokter. Oh ya, untuk atribut tambahannya, waktu periksa.
dimana di sini hanya dapat satu pasien untuk diperiksa beberapa dokter, dikarenakan di waktu periksa ini akan diolah kembali. Begitupun untuk resep, dikarenakan telah dipecah, maka satu dokter dapat memeriksa beberapa pasien. Setelah waktu periksa beres, maka dokter akan memberikan resep dan menyerahkan resep ini pada pasien. Sekian tugas 1 yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.